Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ketua DKM Masjid Nurul Huda beserta jamaah sidang salat subuh dilanjutkan dengan kajian subuh. Rahimakumullah. Kalimat syukur terwakili dengan kalimat hamdalah. Ketika mulai kita beraktivitas dalam usia, maka yang terucap pada saat kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita sudah mulai beraktivitas tuh, melek, ayo beraktivitas. Tapi kadang-kadang masih suka ngindo ya, nambah ngantuk lagi aja gitu. Hari ini kita lanjutkan kajian, yaitu kajian tentang Sirah Nabawi. Dan sampailah kita kepada satu kisah tentang kali pertama Rasulullah melaksanakan perintah sholat. Ada beberapa yang kemudian secara sejarah perlu kita coba telusuri. Ini kajian ya Pak. Apakah Rasulullah sudah melaksanakan perintah sholat di waktu beliau menerima wahyu pertama, atau kita kenal dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ataukah itu Pak, ataukah Rasulullah baru mulai melaksanakan ibadah sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini coba kita telusuri nih ya. Rasul nikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Fase itu apakah Rasulullah sudah sholat? Gitu. Ada seorang imam yang bernama Muqatil bin Sulaiman, dia berkata bahwa Rasulullah saat itu sudah beragama seperti agama nenek moyangnya. Kalau dijujut ke atas namanya millata Ibrahim Hanifah. Jadi millata adalah agama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, Hanifah yang lurus. Bagaimana proses kemudian perjalanan ibadah yang ada di zaman Nabi Allah Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad? Berproses Pak. Di zaman Nabi Allah Ibrahim ada yang namanya perintah ibadah haji. Ada di zaman Nabi Allah Ibrahim ada yang namanya perintah berkurban. Ada di zaman Nabi Allah Ibrahim ada juga perintah tentang ibadah-ibadah sholat. Sampai kepada Nabi Muhammad seperti apa perjalanannya? Maka Imam Muqatil bin Sulaiman dia berkata bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu di usia 40, dia sudah melaksanakan ibadah sholat seperti sholatnya Nabi Allah Ibrahim. Nah, itu dia. Setelah fase 4, bagaimana sholat Nabi Allah Ibrahim? Merujuk kepada surat Al-Mu'min, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah, kemudian memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ada juga yang memaknakan tasbih ini adalah sholat, karena ketika kita sholat tuh bacaan-bacaan tasbih selalu mengawali ya Pak. Ada yang pada saat kemudian kita takbir, di sana juga kita boleh bertasbih subhanallah walhamdulillah. Pada saat kita ruku juga bertasbih, pada saat kita sujud juga bertasbih. Maka ada yang memaknakan ayat ini, inilah ayat di mana Rasulullah melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat pagi
2 rakaat petang sore. Sampai kapan Rasulullah melaksanakan ibadah sholat tersebut? Sampai ketika wahyu pertama turun di di Jabal Nur, ya, di gua Hiro, yang kemudian kita kenal dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Ada juga ulama yang mengatakan, Bun, ayat Iqra cuma di situ doang. Tapi ada ulama yang mengatakan 5 ayat. Ada yang mengatakan 3 ayat. Nanti berkembang lagi nih. Ini kan ayat pertama nih Allah turunkan dengan surat Al-Alaq. Kenapa enggak menjadi panutan atau enggak menjadi awal sholat ketika kita baca, enggak dilanjutkan dengan Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah? Sementara surat Al-Fatihah turunnya setelah beberapa ayat turun setelah surat Al-Alaq. Kenapa yang kemudian kita baca langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil. Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 5. Ketika ayat berikutnya prosesnya lama, Pak. Al-Alaq ada 19 ayat. Ayat yang kelima ini ke-6 ayat, ke-7 ayat itu penyempurnaannya lama. Makanya di dalam proses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, maka ada ayat yang diterima oleh Rasulullah di 2 tempat, namanya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah diterima di kota Mekah, diterima juga di kota Madinah. Inilah yang kemudian menjadi sumber rukun sholat. Ketika kali pertama kita berdiri takbir membaca Al-Fatihah, bagian daripada rukun sholat. Itu, Pak. Makanya ini kan luar biasa, Pak, tentang masalah sholat. Kenapa dari satu kota yang kecil namanya Mekah sampai ke Madinah, teknologi belum canggih, suasana maaf ya masih semi zaman teknologi, nulis belum ada kertas, pulpen juga masih kolam, gitu, Pak. Kadang-kadang nulis di atas pelapah pohon, ada di batang pohon, ada di kulit-kulit kambing, kulit-kulit binatang yang disucikan. Quran masih berserakan di mana-mana. Kalau sekarang alhamdulillah. Makanya kenapa kemudian Quran bisa tersusun? Sebab karena Allah titipkan ilham kepada para sahabat, otaknya disebut otodidak. Jadi sekali mendengar apa yang diucapkan Rasul, mereka hafal. Beda dengan kita, ya, berulang-ulang surat Yasin kita baca, alhamdulillah hanya ayat pertama yang kita hafal, gitu ya, Pak. Selanjutnya harus bareng. Paling diakhirin pas subhanallazi biyadihi malakuntu kulli wa ilaihi turja'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di usia 40 itu, Pak, Rasul menerima wahyu. Berapa usianya Khadijah? 40 tambah 15 berarti 55. Ini perlu coba, Pak, kita selidikin nih, Pak, ya. Khadijah sudah sholat belum? Itu pertanyaannya. Kalau nikah dengan Rasulullah umur 25, Khadijah kemudian 40, mengikuti aturan Rasulullah, maka Khadijah dipastikan sudah sholat seperti sholatnya Rasulullah, mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Karena ada yang mengklaim Khadijah itu belum sholat, gitu, Bu. Kapan dia sholatnya? Ketika Rasulullah menerima wahyu. Wontenlah, kan logikanya begini, Pak, Bu. Jangan pernah menyudutkan Rasulullah di dalam cerita sejarah. Karena sejarah tuh sampai ke kita tuh berbagai macam dari sumber, Pak. Sumber ini. Makanya telaah dulu antropologinya seperti apa. Jangan menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin di dalam peristiwa Isra Mi'raj juga, kebetulan saya dikasih amanat ceramah di depan anak-anak.
anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA. Saya ingin klarifikasi. Ketika saya bertanya anak-anakku, Rasulullah Isra Mi'raj naik apa? Mereka menjawab, naik buruk. Saya tanya, buruk berbentuk apa? Binatang kuda. Binatang kuda ya? Iya. Mukanya muka kuda apa muka manusia? Manusia Pak Ustadz. Nah, mulai kacau nih. Terus manusia jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tuh, anak kecil aja tahu tuh perempuan. Jenis ada binatang kuda, mukanya muka manusia, jenis kelaminnya perempuan. Dan saya tanya, itu waktu kuda dinaikin Rasulullah yang mukanya perempuan pakai celana apa enggak? Nah, ini pembodohan Pak. Ini pembodohan, penggiringan opini bahwa bahasa kita sekarang Bu. Makanya kalau Isra Mi'raj itu kita jangan hanya memperingati, coba cari intinya. Kalau ada hal yang mengatakan buruk sebagai bentuk binatang yang dinaiki Rasulullah dengan jenis kelamin perempuan, bahasa tafsiran kita orientalis barat bilang, no, Nabi lu doyan perempuan. Begitu Pak. Sampai kasus ketika Nabi Muhammad dipitnah menikahi Aisyah umur 6 tahun, mana ada. Ada yang mengatakan umur 9 tahun. Keji bener Pak. Siapa yang menggoring opini? Orang-orang orientalis barat Pak, yang jahat. Bagaimana tuh? Lihat lo, Nabi lo tuh doyan tuh sama perempuan, anak kecil aja tuh dia embat. Bahasa sekarang disebut apa? Pedofil ya, pedofilia. Jahat Pak, hati-hati. Nah, kalau begitu gimana? Rasulullah ingat di sana ada asra, diperjalankan. Tidak ada di ayat itu Rasulullah diperjalankan dengan naik kendaraan. Diperjalankan, sekarang baru ketemu nih Bang Haji Oji. Diperjalankan dengan kekuatan yang Allah kasih, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Namanya bahasa Arabnya barakyun, jamaknya buruk. Itu. Jadi kecepatannya seperti kilat, bukan kilat kemudian diasumsikan menjadi binatang. Jadi kecepatan kilat sekarang punten Pak. Saya berbicara tentang makna daripada sejarah sholat. Kalau binatang kan tentu Pak. Ada lagi ketika Rasulullah naik binatang kan ada apa ya disebutnya? Ada wasilahnya naik binatang. Nih sekarang Isra Mi'raj ketemu dengan teknologi Pak. Nih lahirnya Isra Mi'raj di sini. Bapak tinggal klik kemana? Transfer. Hanya per detik nyampe. Bapak tinggal klik WA, kecuali begitu WA masih checklist 1 sama kotak. Kalau kotak berarti pulsanya habis. Coba Pak, ketika Bapak klik nyampe. Ini produk siapa? Oppo. Siapa produk Oppo? Ya dari Jawa lah, Sugianto, Suparno gitu ya. Namanya juga Oppo Mas gitu loh. Nah sekarang produk Isra Mi'raj produknya Allah. Masa kudu ada kendaraan lagi? Buruk dinaikin Nabi Muhammad, belum Jibril. Jibril kalau begitu di mana duduknya? Di belakang kuda. Jadi perlu pelurusan. Buruk bukan nama binatang. Buruk adalah yang dimanakan dengan kilat. Kecepatan kilat itu punten Pak. Ulama hebatnya ulama kita begitu. Dari Haram ke Aqsa itu 1.500 km. Dihitung Pak ulama hebat. Sedangkan kecepatan kilat 300.000 km per detik. Bukan per jam. Jadi Kang Ferdi kalau ngedip udah sampai ke Malabar, begitu. Makanya diperumpamakan Isra Mi'raj itu punten diperumpamakan di dalam surat As-Saba. Kisah ketika Ratu Bilqis. Ibu pernah dengar Ratu Bilqis? Atau lebih populer dengan Ratu Atut? Terserahlah ya. Namanya sama-sama ratu ya. Kalau di sana ratu yang dihormati, kalau ratu ini pernah ditangkap sama Densus 88. Hebat. Indonesia itu punya Densus, tukang nangkapin ratu kan gitu. Ratu Bilqis siapa?
apakah benar Ratu Bilqis ini istri Nabi Sulaiman yang ke-100? Dicek dulu. Dicek dulu apa benar 100. Kalau oke, sepakat 100, oke 100. Ketika Ratu Bilqis menjabat seorang pemimpin di satu negeri namanya Saba. Saba, negeri daerah selatan Palestina. Nabi Sulaiman tahu? Nggak tahu kalau di dalam kekuasaannya ada kerajaan. Kenapa nggak tahu? Manusia sama kita, kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Maka Allah kasih tahu Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman di dalam kerajaannya ada kerajaan. Yang ngasih tahu siapa? Allah berikan perantaranya melalui burung namanya hudhud. Bu, pernah dengar nggak burung pipit? Nah ya, kenapa dinamakan burung pipit? Karena yang jagain sawah namanya Pak Pipit, gitu aja lah. Iya, kenapa burung pipit tuh kecil? Dia bisa masuk kemana? Cuman kadang-kadang kita suka kalah Bang Haji Oji. Burung Islam nggak ada, burung masjid nggak ada, yang ada burung. Itu dia. Saking ada judul burung gereja, nyanyiannya pun kita hafal. Itu. Padahal di sini kalau burung masuk, kenapa nggak disebut burung masjid ya? Karena kata burung masjid banyak khilafiyahnya gitu Pak ya. Jadi ke gereja aja lah. Kan gitu. Bapak, kecil burungnya. Sampai di negeri Sabah, bagaimana kronologisnya? Mau pulang ke Palestina, ke bawah angin. Ternyata ada raja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Sampai di sana lapor. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini pemimpin nih Pak. Kan gua udah WA lo. Ntar ada rapat, lo nggak datang. Kasih alasan yang benar. Kalau nggak kasih alasan yang benar, hukum menantimu. Utut lapor. Saya mau pulang Pak Raja. Cuman di jalan macet, gitu Pak. Macetnya pakai kena angin. Terus nyampelah saya di negeri. Di mana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Yang bener Luhut. Iya. Coba cek lagi. Cek lagi Pak. Oh iya benar. Dia seorang ratu. Kekayaannya luar biasa. Menyembah matahari. Rakyatnya makmur. Rakyatnya aman. Menyembah matahari. Yang sekarang kalau negara menyembah matahari itu negara mana Bang? Negara Jepang ya. Jepang. Apakah Jepang kemudian negara miskin? Oh, negara ini negara ilmuwan Pak dari Jepang. Walaupun dia menyembahnya bukan kepada Allah. Malah yang menyembah kepada Allah banyak nih, Nigeria, Kongo, dari Afrika menyembah kepada Allah, perang semua. Saling membunuh. Padahal menyembahnya kepada Allah ya. Tapi dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nih yang saya ingin perumpamakan. Saat kemudian cerita berlanjut, jadilah Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Siapa yang ngasih WA saat itu? Hudhud. Jadi ada teknologi tapi melalui burung. Tuan Raja, rombongan Ratu Bilqis lagi OTW kemari. Posisi di mana? Kalau menurut GPS mah sudah ada di perapatan Kelapa II, gitulah ya. Teknologi Pak. Oke, siapin. Nah, saat itu Pak, ini Nabi Allah Sulaiman. Dia punya kekuasaan atas izin Allah, dikumpulin manusia, jin. Ini bangsa binatang. Bukan berarti yang di sini jin, bukan. Artinya awas ya, awas. Jagoan kulon mah nggak pernah jadi jin ya, jadi kameramen lah ya. Coba nih. Nah di dalam surat As-Saba itu waqala Ifrit. Allah abadikan Pak. Waqala Ifrit. Jadi ada bangsa jin golongan Ifrit. Ternyata ulama berpendapat ini bangsa jin dari golongan Ifrit, ini jin-jin pinter semua. Jadi kalau Bapak mau ngelihat orang jin, orang yang pinter gitu, kepalanya pelontos, ini dia nih, dari keturunan, saya nggak bilang ke sini ya. Gitu. Kan gitu Pak. Jadi berkata waqala Ifrit, dia berdiri. Apa kata Sulaiman? Siapa di antara kalian yang bisa mindahin istana
Ratu Bilqis ke samping istana saya sama perabotannya bawa. Nggak masuk akal Pak, ilmu itu kalau sekarang ada Pak? Nggak ada. Ifrit berkata, Ana, bagaimana kecepatanmu bisa memindahkan kerajaan itu di sampingku? Engkau duduk, berdiri, kerajaan ada di sebelah. Nabi Sulaiman nggak puas Pak dengan kekuatan itu, terus berinovasi. Ini mah kalah, kurang bagus. Yang lebih cepat lagi nggak? Tuh, dia tuh pemimpin yang hebat. Nah, pemimpin sekarang kita alhamdulillah sudah punya produksi maung ya. Apa sudah dijual apa belum ya? Kalau dulu kan ada SMK ya, sekarang maung gitu kan. Tapi produk maung, tapi logonya Garuda. Ini kan nggak nyambung Pak. Garuda bisa menjadi maung ya, gitu kan gitu. Nah, ada lagi yang lebih cepat. Maka berdirilah seorang ulama manusia yang dikaruniai tentang ilmu yang berlandaskan kitab Jabur saat itu. Saya ya Rasulullah, apa yang membuat kamu yakin kamu lebih cepat dari bangsa jin? Apa kekuatanmu? Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim, biiznillah, dengan izin Allah. Engkau ngedip melek istana di sebelah. Ngedip melek per menit per sekon. Kira-kira Pak? Per menit apa per sekon itu? Per sekon. Jadi, nah kalau manusia dari jaraknya negeri Sabah ke Palestina juga jaraknya hampir 300 km atau bisa 1.500 km, hanya sekedip tak bisa pindah. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj, maka kudu ditunggangi dengan buruk Pak. Jadi kalau manusia saja sampai begitu hebatnya, masa Allah punya kekuasaannya kalah harus naik buruk? Maka saya ingin meluruskan bahwa Rasulullah tidak naik apa-apa, hanya Rasulullah diberangkatkan. Maka posisi diberangkatkan wallahu alam, tidak ada yang tahu Pak, karena di dalam surat Al-Isra juga tidak disebutkan buruk itu, nggak ada, hanya ada beberapa rujukan hadis gitu Pak. Nah, hadis ini benar apa enggak? Nggak ada tuh, hanya asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu memperjalankan dengan cara apa? Dengan cara subhanallah tadi. Begitu sudah nyampe. Jadi mungkin iya sih kekuasaan Allah kalah dengan seorang bangsa jin, mustahil. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj kita sudah tahulah dari beberapa kajian. Peristiwa Yaumul Hazan. Peristiwa dalam beberapa rujukan di mana tahun itu tahun kesedihan Rasul. Itu ya Pak ya? Beritanya begitu kan? Ketika Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib, kelanjutkan ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid. Pada saat itu Khadijah usianya berapa? Sepakat ulama Pak, 65 tahun. Jadi kalau 65 tahun diambil 15 tahun berarti sama dengan 50 tahun. Di mana posisi Rasulullah saat itu? Masih ada di Mekah, belum ke Madinah. Apakah Rasulullah sudah nikah dengan Aisyah? Nah itu dia Pak, panjang ceritanya nih. Apakah Rasulullah sudah nikah dengan Aisyah ataukah nikah dengan Aisyah setelah Khadijah wafat? Di usia 50 tahun, ada yang mengatakan usianya 52 tahun, Rasulullah diisrokan. Kalau Rasulullah punten Bu, ini kita kajian nih ya, biar lempeng. Kalau Rasulullah di usia 50 atau 52 tahun baru menerima perintah sholat, fase-fase itu sebelumnya Rasulullah sholat apa tidak? Gitu Pak. Makanya di dalam surat pertama setelah Iqra di usia Rasulullah 40 tahun turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka bir wasyabaka
fatahhir. Hei, ketika kali pertama Iqra itu turun, Rasul melihat malaikat, kaget, yang disebut namus. Rasul bergumul, khawatir. Siapa yang berperan saat itu? Adalah Khadijah. Hebatnya Khadijah ketika Rasulullah dalam keadaan sepertinya tidak nyaman, nggak nanya ada apaan, enggak. Zammiluni, selimutin aku dulu ya, nanti kalau udah tenang aku mau cerita. Itu cakep, diselimutin, ditemenin, dipijitin Pak, diusapin, hingga kemudian Rasulullah dalam keadaan tenang, baru Rasulullah yang bercerita. Khadijah nggak pernah ada apaan bang, cerita dong bang, enggak. Lihat, secara ilmu psikologis, ilmu kesehatan, tidak membebani Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu masalah. Diselimutin dulu, dipijitin dulu, yang pasti dibikinin teh dulu, adem dulu, sudah dulu kopi ini, kopi luwak kali ya, itu dia. Nyambung ke kopi gitu kan. Udah begitu Rasulullah sudah nyaman, Bu, perkara itu Khadijah nggak bertanya, diam saja. Maka, ya Khadijah, hari ini aku mengalami suatu peristiwa yang besar. Peristiwa apa bang? Cakep. Aku bertemu dengan sosok makhluk, yang makhluk itu aku belum pernah bertemu sebelumnya. Khadijah dengerin. Tiba-tiba dia masuk ke dalam Jabal Nur. Itulah yang kemudian, karena malaikat bukan lagi diciptakan dari tanah, bukan lagi dari api, dari kuantum, yang kuantumnya ini tingkatannya tinggi. Maka malaikat ketika turun begitu besar dengan jasad yang aslinya, begitu masuk ke Gua Hira, maka sesuai dengan keadaan lubang Gua Hira, kecilnya seperti itu. Makanya pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikondisikan sama dengan besarnya malaikat Jibril, gitu Pak. Sampai kemana? Di dalam surat An-Najmi berucap inda sidratil muntaha. Itulah ayat yang kemudian dikaitkan dengan mi'rajnya Rasul. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Saat Nabi Muhammad ada di sidratil muntaha dengan fisik yang asli, dari haram Aqsa sampai sidratil muntaha, Rasulullah seperti itu fisiknya. Tapi Jibril fisiknya mulai berubah. Dengan bentuk yang asli, Jibril berada di sidratil muntaha. Maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, inikah bentuk aslimu? Iya. Makanya ada yang memberikan perumpamaan, Bun. Malaikat Jibril tuh kalau turun, kepalanya mentok di langit, kakinya sudah nyampe di bumi. Itu Jibril. Makanya ketika terjadi peristiwa yang kita kenal malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruh, siapa pimpinan warruh? Jibril. Kalau Jibril sudah turun, punten Pak, itu bumi sudah ketutup sama dirinya. Tapi karena tanazzalul malaikah, turun semua malaikat, seseknya bumi, maka suasana jadi adem, hujan tergeser, karena ingin menyaksikan, ya, warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli salam. Siapa yang malam itu mencari malam Lailatul Qadar? Saking banyaknya malaikat yang turun berebut ingin menyaksikan orang mendapat malam Lailatul Qadar, padahal dengan Jibril saja bumi sudah tertutup. Apalagi malaikat yang turun, subhanallah. Makanya itu dia Pak. Jadi akhirnya Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha, melihat Jibril yang asli. Ya Allah, besar sekali kamu ya Jibril. Iya, ini aku aslinya. Jadi Jibril di Sidratul Muntaha itu kecilnya seperti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad ketika berada di Sidratil Muntaha? Paham ya Bu ya? Jadi kalau Jibril di Sidratil Muntaha dengan bentuk aslinya, kecilnya, besarnya seperti Nabi
Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad yang kondisi badannya hanya 2 meter berada di Sidratul Muntaha bagaikan batu yang ada di padang pasir. Belum lagi di atasnya lagi, belum lagi di atasnya lagi. Jadi menunjukkan makanya itulah Allah bersifat Allahu Akbar. Terlalu kecil kita, maka Rasulullah memberikan perumpamaan. Kamu tahu nggak seberapa kecilnya kamu? Rasulullah mengambil satu buah cincin, Pak, dilempar ke padang pasir. Berapa lama, berapa kuat, berapa mampu kalian melihat cincin itu dari jarak radius 1 meter? Mungkin Pak Jagoan Kulon masih kelihatan pakai kacamata. 2 meter mulai samar-samar, 3 meter nggak kelihatan mana tuh batu. Nah, itulah perumpamaan batu cincin itu adalah bumi kita, dan kita berada di dalam batu cincin. Jadi betapa kecilnya, Pak. Kita kembali lagi, Pak. Nah, pada saat kemudian Rasulullah menerima wahyu, turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Apa katanya? Setelah ya ayyuhal muddatsir, maka diturunkan dengan ayat berikutnya, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut, apa katanya? Bangun dong. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat. Bangunlah untuk sholat. Jadi ayat ini menyertai surat Al-Alaq. Di usia Rasulullah menerima wahyu 40. Qumil laila illa qalila. Bangun, ayo buat sholat, bangun. Apa kata? Pada malam hari kecuali sebagian kecil. Jadi ulama berpendapat ini ayat sudah menguatkan bahwa Rasulullah sudah menerima perintah sholat ketika mandat diangkat menjadi Nabi dan Rasul turun di Gua Hira. Dikuatkan dengan beberapa hadis, Pak. Setelah ayat ini turun, kali pertama Rasulullah melihat Jibril, takut luar biasa. Kali kedua kemudian dijelaskan oleh Khadijah dengan pamannya bernama Waraqah, itu mah bukan manusia, tapi di dalam kitab Taurat disebut namus, di dalam Al-Quran disebut Ruhul Kudus. Nah, bahasa kita disebut Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Oh begitu ya. Waraqah, saya ulang-ulang lagi nih, Waraqah bukan seorang pendeta. Jadi pendeta itu bahasa yang diambil oleh, maaf ya, saudara kita. Jadi pendeta-pendeta dulu sebenarnya rahib-rahib, pendeta-pendeta itu bahasa-bahasa yang menunjukkan orang yang ahli dalam ilmu agama. Tapi nyampe kemari, maaf, pendeta menjadi gelaran seorang yang beragama Nasrani, yang kita kenal dengan, kalau dari Muslim disebut Ustadz, Kiai. Padahal pendeta dan rahib itu, rahibun juga bahasa Arab, asal mana? Orang yang menguasai ilmu kitab Al-Quran kita. Dulunya disebut Taurat, tapi sampai kemari, maaf, langsung diserobot. Pendeta itu ulama kami ya, yang beragama, maaf, Kristen dan sebagainya. Nah, kita kegeser, kita disebut ustadz, disebut kiai. Kan sama aja, Pak. Kiai, ajengan, ulama, buya adalah orang-orang yang paham, banyak memahami ilmu tentang keagamaan. Jadi punten ya, Pak ya, kalau Bapak baca sejarah tuh pendeta Waraqah bin Naufal, jangan image Bapak pendeta yang sekarang. Awas, pendeta yang berlaku dulu, mereka yang disebut ahlul kitab. Lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab. Ahli kitab artinya orang-orang yang paham tentang kitab Jabur, Taurat, tapi kenapa sekarang pembalikan fakta bahwa mereka mendapat gelar pendeta, dan pendeta itu diklaim sebagai ulama-ulamanya agama Nasrani. Waraqah berucap, ini bukan manusia wahai Muhammad.
Kenapa manggil Muhammad? Karena Khadijah ponakan. Disinilah diputerbalikan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Tuh, Muhammad itu dinikahin sama seorang pendeta yang bernama Warokoh. Berarti Warokoh agamanya, maaf, Kristen, dan keponakannya namanya Khadijah juga agama Kristen. Makanya Muhammad nikah secara Kristen, dikarenakan apa? Yang menikahkan seorang pendeta. Pendeta sekarang dengan pendeta dulu berbeda. Awas Pak, penggeseran apa ya, pemahaman tentang bahasa. Jadi Warokoh itu seorang ahlul kitab yang mengerti tentang Taurat. Sebab karena dia paham tentang Taurat, maka ketika ditanya oleh ponakannya Khadijah, Mang, itu ada makhluk begini, oh di dalam Taurat itu dikatakan namus. Perhatikan rujukannya kitab Taurat. Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah Isa, sampai kepada Injil, Pak. Awas ya. Jadi kalau maaf, nah makanya anak-anak yang sekarang nih itu harus dijelasin. Oh pendeta Warokoh agama dia itu. Nah jelasin, ini pendeta ini di Indonesia iye, tapi di Arab bukanlah pendeta yang beragama Nasrani. Pahami Bu ya? Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi penggiringan bahasa kita main telan-telan aja itu. Asal pendeta punya dia, sebenarnya enggak. Makanya banyak tuh yang mengatakan Muhammad nikah secara Kristen, karena dia dinikahkan oleh walinya siapa? Khadijah, bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah seorang pendeta yang luar biasa. Hati-hati, tolong dilempengin. Ada dua yang hari ini saya ingin lempengkan. Pertama, masalah buruk. Ya, jadi Rasulullah tidak berangkat dengan binatang buruk, tapi Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dengan kecepatannya. Makanya linuriyahu, ayatnya kan linuriyahu min ayatina. Ini sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Pak. Jadi Allah memperjalankan itu sebagian. Nah, lahirlah teknologi dulu. Bapak-bapak orang tua kita berangkat haji 6 bulan baru pulang. Pak ya, sekarang naik pesawat 9 jam. Besok kita tinggal masuk tabung doang nih. Begitu masuk tabung, pencet Mekah, kita langsung ada di tabung sendiri, Pak. Belum berangkat ya, masa dipencet langsung ke Mekah. Ini jangan-jangan Pak Jatmiko ini suka lihat film Star Trek ini ya, karena dulu film Star Trek kan begitu Pak, masuk ke tabung, pilih tahunnya, truk keluar tahun masa depan. Nah itulah yang sesungguhnya menjadi cikal bakal tahun 80-an. Sebenarnya teknologi itu sudah berkembang. Jadi apa yang kemudian diambil hikmah di dalam Isra Mi'raj adalah lahirnya teknologi. Teknologi apa? Ya pesawat, kecepatan, ya kan? Pesawat, kecepatan ini kan luar biasa. Sekarang kan semuanya ada di sini. Begitu kita pesan GoFood, yang datang Gojek, gitu Pak. Kita telepon Gojek, yang datang Grab, kan begitu. Grab itu Pak, udah anak-anak ngomongnya begitu dah. Itu karena kecepatan. Jadi Isra Mi'raj pertanda bahwa lahirlah teknologi Pak. Nah, punten Pak. Mana tuh Dedek tuh apal ya? Siapa penemu pesawat terbang? Itu melihat merujuk dari peristiwa Isra Mi'raj. Pertama yang menemukan pesawat terbang adalah siapa namanya? Abbas ibnu Firnas. Lahirnya tahun 801 sampai 807 sekian, 17 sekian. Nah, begitu kemudian ilmu fisika itu dilahirkan oleh Abbas ibnu Firnas, datang tahun 1903 Wright bersaudara yang mengklaim bahwa dialah yang kali pertama menemukan pesawat terbang. Salah, justru Wright bersaudara itu belajar dari Abbas ibnu Firnas. Dari mana Abbas ibnu Firnas? Melihat bagaimana sejarah kejadian Isra Mi'raj. Rasulullah diperjalankan dengan kecepatan cahaya. Dia duduk melihat ada burung-burung terbang. Kenapa burung bisa terbang? Maka kemudian penemu ahli kimia, fisika adalah seorang muslim yang bernama Abbas ibnu Firnas yang berasal dari Cordoba. Ingat Pak, dulu Islam di Cordoba berjaya.
Dulu Islam di Spanyol itu berkuasa di zamannya Daulah Abbasiyah atau Daulah Utsmaniyah di Cordoba, Pak. Tapi karena di Spanyol itu rajanya mulai teledor, diambil lagi lah sama pasukan musuh. Yang sekarang di Spanyol itu di daerah Mediterania, Cordoba, banyak sejarah-sejarah yang membuktikan bahwa Islam dulu pernah berjaya di Cordoba dan melahirkan para ilmuwan-ilmuwan di tahun-tahun yang penuh dengan keemasan. Kemana rumusan-rumusan ilmuwan? Diambil, Pak. Sama siapa? Yaitu orang Spanyol, dibawa ke Eropa. Begitu dibawa ke Eropa, keluar balik lagi. Ini loh ilmuwan yang lahir dari Eropa, penemu ahli kimia dan fisika, namanya si Fulan. Kan ilmuwan kan banyak, Pak. Ibnu Sina, Al-Khawarid, Ibnu Haytami, betul, Pak. Kemudian Abbas Ibnu Firnas, penemu-penemu semua. Penemu Al-Jabar, kan ada Al-Jabar, kita dulu belajar Al-Jabar. Itu semuanya ilmuwan dari Muslim. Tapi karena penerusnya itu teledor, kemudian tidak menjaga rumusan artefak-artefaknya, diambillah, Pak, oleh orang-orang Eropa. Kemudian dengan jahilnya, dengan jahatnya, mereka membuat kamuflase bahwa apa yang kemudian terjadi di antaranya pesawat, kemudian apa saja itu produk dari Eropa. Padahal semuanya produk dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Kebetulan hari ini juga ya, kita doakan semua jemaah Masjid Nurul Huda sehat selalu. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban di tanggal ke-3 ya, Pak. Nah, Sya'ban, setelah Sya'ban kita akan masuk Ramadan. Semoga Ramadan menjadi motivasi kita untuk kita bisa sampai ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, berwasilah dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kebetulan hari ini juga Bang Aji ada acara ya, PRW kita ya. Dia sudah WA saya, Ustaz siap-siap ya jam sekian, siap gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.